وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini komentar dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Wa kana Islamu Hamzah awwalal amri anfatu rajulin aba an yuhana maulahu. Awal keislamannya Hamzah itu adalah perasaan hamiyatul qaum. Hamiyatul qaum itu perasaan kecintaannya terhadap qabilahnya, yang mana tidak rela kalau ada seorang dari qabilahnya, seorang dari keluarganya itu dihina seperti itu. Artinya ketidakterimaan dirinya atas penghinaan terhadap salah seorang anggota keluarganya. Itu saja. Dia membela Nabi Muhammad pada awalnya bukan karena Islam dicaci maki. Enggak, ini keluargaku. Dilecehkan, marah aku gitu. Sampai di sini. Ini dalil bahwasanya kecintaan terhadap suatu kaum, kecintaan terhadap suatu kelompok yang mana kita berada di situ, itu boleh secara syariat. Antum mencintai suku di mana antum berada di suku tersebut. Antum sukunya Jawa, antum cinta sama orang Jawa, silahkan. Antum sukunya Kutai, cinta kepada suku tersebut, silahkan. Syariat tidak melarang. Antum yang orang Banjar lebih senang berkumpul dengan sesama orang-orang Banjar. Syariat tidak melarang yang demikian. Ini boleh yang seperti ini. Antum lebih nyaman berada di komunitas teman-teman yang sesama pengajian. Ini boleh. Bahkan bagus, bukan hanya boleh saja, bagus. Dengan antum berada bersama dengan teman-teman yang sepengajian, semangat untuk taat kepada Allah itu tumbuh kembali. Yang malas untuk beribadah, ketemu sama teman-teman pengajian, akhirnya kemudian semangat lagi untuk taat kepada Allah. Ini suatu hal yang positif. Nah, sampai di sini, jadi rasa kecintaan terhadap suku, rasa kecintaan terhadap kelompok, ini syariat tidak sama sekali melarang. Yang dilarang oleh syariat kalau kecintaan terhadap kelompok ini berlebih-lebihan sehingga mengalahkan kecintaan terhadap agama. Itu. Atau kecintaan terhadap kelompoknya ini menjadi satu perantara bagi dirinya untuk berbuat kemungkaran. Ini dilarang oleh syariat. Bukan kecintaannya terhadap kelompok yang dilarang, tetapi menjadikan kecintaan terhadap kelompok sebagai perantara atau wasilah untuk melakukan kemungkaran, itu yang dilarang. Dapat dalilnya dari mana? Satu, ini dalilnya ini. Artinya apa? Syariat tidak melarang kecintaan terhadap kelompok di mana kita berada di kelompok tersebut. Antum nanti yang Nahdlatul Ulama, Nahdiyin dengan sesama orang-orang NU mencintai NU, silahkan, nggak dilarang oleh syariat. Antum nanti yang Muhammadiyah sesama dengan teman-teman pengajian Muhammadiyah lebih memiliki kedekatan antar sesama mereka, boleh, silahkan demikian. Dalil yang lain yang menunjukkan tidak boleh itu kita dapati dalam salah satu hadis yang sahih yang ada di Sahihain. Ini satu peristiwa pernah terjadi pada saat pertempuran Bani Mustalik. Nanti episodenya akan kita pelajari ini. Pada pertempuran Bani Mustalik itu, setelah terjadi pertempuran, dalam rombongan pasukan tersebut ada salah seorang dari mereka bercanda gitu. Mungkin niatnya bercanda. Seorang dari kalangan muhajirin memukul pantatnya, mohon maaf ya, karena memang riwayatnya demikian gitu. Dia melakukan penghinaan, ya mungkin
niatnya bercanda saja, tetapi itu bentuk penghinaan, dipukul pantatnya begitu. Salah seorang dari Ansor, kasa'a namanya dalam bahasa Arab. Anna rajulan minal muhajirin kasa'a rajulan minal ansor. Merasa dihina ini orang Ansor ini, teriak orang Ansor, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, tolong saudaramu ini, dilecehin sama dia, gitu loh. Melihat orang-orang Ansor bangkit mau menolong saudaranya ini, yang muhajirin juga teriak, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saudaramu ini mau dikeroyok sama orang Ansor. Hal yang demikian sampai kedengaran kepada ke telinganya Nabi SAW. Kata Rasulullah, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini panggilan-panggilan jahiliyah ini, kata Nabi ini. Kok bisa terjadi seperti ini? Antum lihat nama muhajirin sama nama Ansor. Ini kan nama yang resmi dari Allah Azza wa Jalla, ya kan? Yang memberi nama muhajirin itu bukan siapa? Allah yang kasih nama. Yang memberi nama Ansor itu siapa yang ngasih nama? Allah yang ngasih nama. Allah kalamkan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah sebut itu, nama itu dalam Al-Quran. Ini nama yang suci. Tetapi pada peristiwa saat itu, kenapa kok Nabi mengatakan itu panggilan jahiliyah? Letaknya bukan pada namanya, tetapi nama ini digunakan untuk satu kemungkaran. Apa itu? Perpecahan kaum muslimin. Itu mungkar. Itu yang kemudian oleh Nabi SAW ditegur, diluruskan. Gak boleh yang begitu. Bukan memberikan namanya. Maka ketika nanti antum menamakan kelompok-kelompok antum dengan yayasan ini, dengan ormas ini, gak pernah sama sekali syariat itu untuk melarang itu, gak pernah. Silahkan antum berada di organisasi ini, berada di organisasi itu, kelompok ini, kelompok itu, yayasan ini, yayasan itu, selama tujuannya itu memang li'i'la'i kalimatillah, untuk menghidupkan kalimat Allah Azza wa Jal, mengangkat harkat derajat Islam dan kaum muslimin. Antum punya cara di situ dan merasa lebih cocok caranya itu dengan organisasi yang ini, dengan organisasi yang itu. Syariat tidak melarang itu. Tetapi yang dilarang oleh syariat ketika berada di kelompok tersebut, tapi menggunakan nama-nama kelompok tertentu sebagai ajang untuk berpecah belah antar umat muslim, ini yang dilarang oleh syariat. Dalilnya hadis ini tadi. Jadi kesimpulannya, kecintaan terhadap kelompok, komunitas tertentu, antum tergabung dalam komunitas goesan, sepedaan, gitu. Itu yang positif, silahkan gitu. Tetapi nanti keberadaan komunitas-komunitas tersebut kalau sampai disalahgunakan untuk ajang perpecahan, ini syariat melarang itu. Yang syariat larang bukan berkelompoknya, tetapi berpecahnya dengan menggunakan nama dari kelompok tersebut, menyalahgunakan fungsi dan tujuan dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini yang perlu kita luruskan ini. Jadi awalnya ini adalah kecintaan terhadap kaumnya, tetapi kecintaan beliau terhadap kaumnya ini alhamdulillah syarahallahu sadrahu. Karena kecintaannya Hamzah bin Abdul Muttalib kepada keluarganya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai perantara beliau itu mendapatkan hidayah. Allah buka dadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima hidayah. Fastamsaka bil urwatil wuthqa. Semenjak saat itu Hamzah ibn Abdul Muttalib memegang teguh al-urwah al-wuthqa, tali yang kuat itu, yaitu agama Allah Azza wa Jalla ini. Wa'tazza bihil muslimuna ayyama i'tizazin. Maka semenjak masuk Islamnya Hamzah itu, semakin mulialah orang-orang Islam pada hari itu, semakin terangkat harkat dan derajat kehormatan kaum muslimin dengan masuk Islamnya Hamzah pada
pada hari itu. Ini yang berkenaan dengan kisah Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan kembali Islamu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa khilala hadzal jawil mulabbadi bi sahaib adh-dhulmi wat-tughyan. Masih dalam suasana mencekam yang diliputi oleh awan-awan gelap kezaliman dan keangkara murkaan, adha'a barqun akhar. Allah anugerahkan kembali kilatan cahaya yang kedua. Asyaddu bariqan wa idha'atan, bahkan lebih terang dan menyilaukan daripada sebelumnya. Minal awal, asyaddu bariqan wa idha'atan minal awal, dari yang sebelumnya lebih terang benderang. Ala wa huwa islamu Umar, yaitu apa? Keislamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aslama fi Dzulhijjah sanata 6 minan nubuwah. Masuk Islam di bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da 3 ayyamin min islami Hamzah radhiyallahu anhu. 3 hari setelah keislamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib tadi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad da'a Allah ta'ala li islamihi. Karena memang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendoakan keislamannya Umar. Faqad akhrajat Tirmidzi 'an Ibnu Umar wa sahhahahu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar dan beliau hukumi ini riwayat yang sahih, dihukumi sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa akhrajat Tabarani 'an Ibni Mas'ud wa Anas. Kemudian Al-Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan dari 2 sahabat yang lainnya, yaitu dari Abdullah ibn Mas'ud dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam doanya, Allahumma a'izzal Islama, ya Allah muliakanlah Islam, bi ahabbir rajulaini ilaika, muliakanlah Islam ya Allah dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Salah satu 2 orang ini mana yang lebih engkau cintai, muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari 2 ini. Bi Umar ibn al-Khattab, entah dengan Umar ibn al-Khattab, atau bi Abi Jahal ibn Hisham, atau dengan Abu Jahal ibn Hisham. Mana yang engkau senangi untuk dia masuk Islam sehingga Islam itu menjadi mulia. Fakana ahabbahuma, dan ternyata yang lebih Allah cintai dari 2 orang yang disebutkan namanya dalam doa Nabi ini, Allah mencintai Umar ibn al-Khattab. Maka Allah anugerahkan hidayah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ba'da idaratin nadhar fi jami'ir riwayati allati ruwiyat fi islamihi, setelah saya melakukan penelusuran, ini kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sudah bolak-balik beliau itu menelusuri dan menelaah seluruh riwayat allati ruwiyat fi islamihi yang menyebutkan tentang bagaimana prosesnya Umar itu masuk Islam. Yabdu anna nuzul al-islami fi qalbihi kana tadrijan. Maka yang nampak bagi beliau setelah menelaah berbagai riwayat itu, datangnya Islam kepada Umar ibn al-Khattab itu secara bertahap, tidak langsung. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan begini, begini, dan begini, itu tidak saling bertolak belakang, enggak gitu. Tetapi riwayat nanti yang menyebutkan begini, oh ini awalnya begini, itu baru masuk. Tetapi keberanian beliau nanti untuk menyatakan keislaman itu belum. Walakin qabla an nasuqa khulasataha, sebelum saya sampaikan ringkasan dari rangkuman dari riwayat-riwayat tersebut, nara an nusyira ila ma kana yatamatta'u bihi radhiyallahu anhu minal awatif wal masyair.
kami hendak memberikan isyarat apa yang terjadi pada diri Umar ibn al-Khattab dari gejolak-gejolak batin di dalam dirinya itu. Apa yang beliau rasakan dan kemudian perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya. Ini kita hendak memberikan isyaratnya terlebih dahulu. Kata beliau, kata Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, kana radhiyallahu anhu ma'rufan bihiddati at-tab'i wa quwwati syakimah. Beliau ini radhiyallahu anhu, yaitu Umar ibn al-Khattab, dikenal oleh seseorang dengan tabiatnya yang tajam. Hiddah itu tajam. Tab' itu tabiat, karakter dirinya itu memang keras, tegas. Wa quwwati syakimah, punya tekad, keinginan dalam hati itu yang kuat. Wa talama laqiyal muslimuna minhu alwanal adza. Bahkan dalam periode dakwahnya Nabi SAW itu sebenarnya Umar banyak melakukan penganiayaan juga terhadap orang-orang muslimin yang dia mampu untuk menganiaya gitu, yang berada di bawah kewenangan dirinya. Kalau dia punya budak, budaknya disakitinya. Dia punya adik, adiknya kemudian disakitinya ketika masuk Islam. Nanti salah satu riwayatnya ada disampaikan di sini. Hanya saja riwayat tersebut sebagian dari ulama hadis menyebutkan ada kelemahan di dalam sanad periwayatannya. Ketika Umar ibn al-Khattab itu diceritakan mendatangi adiknya Fatimah bintul Khattab, dan ketika itu memukul, menghajar adik iparnya itu sehingga terjatuh, terjerembab. Ini sebagian ulama hadis ada yang mengkritisi sanad periwayatannya. Namun riwayat itu nanti dibawakan oleh Syekh Safi Rahman di sini untuk menceritakan hal tersebut. Jadi kisah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab ini pertama kali, ya riwayat ini pertama kali saya dengar dari ceramahnya Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Waktu kecil dengar ceramah, ada bibi saya punya kasetnya gitu kan, dengar, kayak gini ya Umar masuk Islam gitu kan. Nanti ada riwayatnya kita baca, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Insya Allah nanti untuk pembacaan riwayat pekan yang akan datang. Nah, jadi intinya Umar ibn al-Khattab dikenal dengan perangainya yang tegas seperti itu. Wa dhahir annahu kanat tastari'u fi nafsihi masyairu mutanaqidah. Yang nampak di sini, di dalam hatinya itu terjadi gejolak batin gitu loh. Ada perasaan-perasaan yang berkecamuk, saling berperang satu sama lain di dalam batinnya. Apa saja itu perasaan-perasaan tersebut yang dia bergejolak dalam hati, berkecamuk, saling berperang satu sama lain. Yaitu apa? Ihtiramuhu littaqalidillati sannaha al-aba'u wal ajdad. Yang pertama, di satu sisi Umar ibn al-Khattab itu masih menghormati ajaran-ajaran nenek moyangnya. Thumma i'jabuhu bi salabatil muslimina wa ihtimalihimul bala'a fi sabili aqidatihim. Namun di sisi yang lain beliau itu sangat takjub dengan keteguhannya orang-orang muslim dan bagaimana dia bisa sabar. Semakin disiksa kok semakin teguh keimanannya, nggak semakin melempem gitu loh. Semakin dibunuh keluarganya, semakin kuat keimanannya gitu. Nggak ada yang mundur gitu loh anunya. Ini kita lihat hari ini umat Islam yang punya keimanan itu semakin ditekan semakin kuat. Tetapi kalau nanti ada orang Islam semakin ditekan kok melempem, ini waliyadzubillah gitu kan. Jangan-jangan keimanan itu belum sempurna masuk ke dalam hatinya. Ini yang menunjukkan keimanan seorang muslim itu kalau sudah masuk ke dalam hati, semakin ditekan dia akan semakin kuat.